Bapak Ibu hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, yakni Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, dengan tema sabar dan sholat merupakan sesuatu yang penting untuk kita umat Islam. Jadi sabar dan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Ini kajian kita sudah sampai ayat 45 malam ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini yang 45. Kita bahas dulu. Nanti kalau masih ada waktunya kita lanjutkan. Wasta'inu wa dan asta'inu, hendaklah kalian memohon pertolongan. Di dalam asta'inu ini, ya, ini adalah kalimat fi'il amar, perintah. Di dalam fi'il ini ada dhamir namanya antum, ya, dhamirnya antum yang artinya kalian. Jadi wasta'inu, dan minta tolonglah kalian melalui apa? Bisabri, bi dengan as-sabri sabar, wa dan as-sholati sholat, wa dan innaha sesungguhnya. Hanya ini kemana ini? Hanya ini dhamir ke yang terdekat. Antara sabar dan sholat, yang terdekat dengan kalimat itu adalah sholat. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat itu, hanya ini adalah kata ganti untuk sholat. La kabiratun, la sungguh kabiratun berat, illa kecuali al khasyi'ina, bagi orang-orang yang khusyuk. Ini terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita pahami selanjutnya bahwa setiap ayat di dalam Al-Quran itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama huruf, yang kedua isim, yang ketiga fi'il. Tapi ini hanya pengetahuan saja. Yang penting kandungan pada ayat ini bisa kita pahami. Allah menyatakan di dalam ayat ini, isi pernyataannya itu adalah perintah. Jadi semua ayat-ayat di dalam Al-Quran itu isinya pemberitahuan, maklumat. Ya, ada perintah, ada pernyataan. Di sini Allah memulai firman-Nya dengan perintah. Siapa yang disuruh? Apakah orang Islam? Apakah orang Yahudi? Atau orang Nasrani? Karena ayat sebelumnya berbicara tentang orang Yahudi, orang Nasrani dari kalangan Bani Israel, ya kan? Nah, tetapi pada ayat ini Allah menyatakan wasta'inu bisabri wassalah. Jadi ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin yang diberi Al-Quran, orang-orang yang beriman, kita semua ini. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memohon pertolongan kepada Allah. Sebagaimana ikrar kita di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan.
Nah, pada ayat ini Allah memberitahu kepada kita disuruh minta tolong kepada Allah melalui wasilah sabar dan sholat. Itu. Kenapa di sini kok kita disuruh minta tolong kepada Allah melalui sabar? Kenapa sabar ini kok diletakkan Allah pada kalimat yang pertama? Karena kalau Bapak Ibu sekalian membuka surah Al-Asr, surah Al-Asr itu surah nomor 103, surah yang paling pendek di dunia setelah Al-Kautsar, tetapi kandungannya amat sangat luar biasa. Kata Imam Syafi'i, kalau sekiranya Allah itu tidak menurunkan Al-Quran 30 juz gitu, hanya surah ini saja, surah Al-Asr, maka sudah cukup, kata Imam Syafi'i, ya. Kenapa? Karena di sana Allah menyatakan sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Nah, nggak boleh stop sampai di sini, bahaya ini kalau stop, ya. Ada istisna, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Nah, jadi ada manusia yang tidak rugi, alias untung, alias mendapatkan kesuksesan. Siapa mereka? 4 golongan itu adalah: 1, orang-orang yang beriman; 2, orang-orang yang senantiasa beramal soleh; 3, orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat dengan kebenaran; 4, orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat dengan kesabaran. Nah, sabar diletakkan di urutan yang keempat. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, adik-adik yang Allah muliakan, sabar itu ada 3 macam. Ya, ada 3 macam. 1, sabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita, yaitu sabrun alal musibah, sabar terhadap musibah yang Allah timpakan kepada kita, ya. Yang kedua, sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabrun ala ta'ah. Jadi kita ini sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan maksiat, sabrun ala tarku ma'asi, yaitu sabar untuk tidak melakukan maksiat. Nah, ketiga-tiganya ini itu diperlukan kesabaran. Misal kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hilangnya harta, kurangnya makanan, dan lain sebagainya. Ini ujian. Nah, dengan ujian seperti itu kita tetap disuruh bersabar. Nah, sabar itu bukan diem saja, tidak melakukan apa-apa. Sabar itu tetap berbuat, ya. Jadi kalau kita diuji sakit misalnya, tidak boleh kita diam saja, kita rasakan sakitnya, kemudian kita tidak berusaha untuk mengobati penyakit itu. Kita tetap harus bergerak. Itulah sabar. Nah, sekarang sabar dalam ketaatan kepada Allah. Seorang petani itu kan pekerjaannya bahuma, ya, menanam, mencangkul, dan lain sebagainya. Nah, karena bekerja itu adalah ibadah dalam rangka untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, kepada keluarganya, dan itu merupakan ibadah yang paling mulia, maka seorang petani harus sabar. Sabarnya petani harus tetap begawi, harus tetap bekerja. Tidak boleh sabarnya lalu tidak apa-apain, itu malah nggak sabar, ya. Nah, oleh karena itu sabar dalam ketaatan ini luar biasa. Sebagai seorang pegawai, apapun profesi kita, dinas apapun kita, nah, orang yang sabar
Jadi untuk tidak mau menerima suap itu sabar, ya kan? Kemudian sabar untuk ketaatan. Misalnya kita ini hadir di majelis ilmu seperti ini kan berat. Hanya orang-orang yang dipilih Allah aja, ya kan? Makanya di tempat ini kan cuma dikit. Padahal ini kalau dimuati 100 orang muat ini, ya Pak Syih. Ya, kapal ini kalau dimuati 100 penumpang nih muat, ya kan? Ini satu baris 20 orang, 5 baris 100 orang. Tapi kan karena Allah nggak memilih, hanya kita-kita yang dipilih oleh Allah. Ya sudahlah, kita harus sabar, istiqomah, ya. Tetap hadir, sholat berjamaah yang pahalanya luar biasa, gitu ya. Tetap hadir di majelis ilmu. Orang yang hadir di majelis ilmu itu pahalanya besar sekali. Dibandingkan dunia nggak ada apa-apanya. Dulu Kiai Ulun mengatakan begini tentang istiqomah. Apakah itu menghibur atau apa atau memotivasi? Allahu a'lam ya. Kata Kiai Ulun begini. Al istiqomatu khairun min alfi karomatin. Al istiqomatu, adapun istiqomah itu khairun lebih baik, ya, min dari alfin 1000 karomatin, karomah, keramat mulia. Kata kayak begitu. Jadi satu istiqomah saja itu lebih baik daripada 1000 keramat. Padahal satu keramat aja sudah jadi wali, ya kan? Kalau mati sudah dikasih kain kuning, ya kan? Jadi keramat. Padahal menurut Quran keramat itu nggak seperti itu. Wali itu juga nggak seperti itu. Kita semua bisa kok jadi wali. Bahkan ditawarkan di dalam Al-Quran itu. Ya. Pak Haji mau jadi wali? Mau? Oh, wali syaratnya satu, wali itu harus laki-laki. Ya, nanti buka surah 10 ya, surah Yunus ayat 62 sampai 64. Nah, itu kalau mau jadi wali ya. Allah ngasih tahu kok. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa duka cita. Wali. Siapakah wali itu? Kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali itu adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali. Jadi bukan wali itu yang bisa apa? Lari di atas api misalnya gitu, tidak. Wali ya. Kita kembali ke persoalan ya, sabar. Jadi kita dalam kata ini mesti sabar. Kemudian yang ketiga, sabar dalam meninggalkan maksiat. Karena setan ini gencar. 24 jam dakwahnya luar biasa tuh setan. Makanya kita harus sabar ya untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Dan Allah sudah ngasih tahu kepada kita dalam bentuk larangan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208 itu tadi potongannya. Janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena setan itu musuh yang nyata. Bagi siapa? Lakum, bagi kalian. Kalian yang mana? Kalian yang beriman. Nah, kalau yang nggak beriman, nggak digoda setan karena sudah setan duluan. Ya gitu kan? Pokoknya kalau nggak beriman itu setan itu, Bang. Karena tugas setan itu mengeluarkan orang yang beriman supaya kafir. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua wassalah. Jadi kita disuruh minta tolong kepada Allah melalui sabar dan
sholat, ya. Nah, kenapa sholat? Kemudian Allah menyatakan wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sholat itu sungguh berat. Bagi siapa? Bagi yang nggak khusyuk. Sholat itu kalau yang nggak khusyuk ya berat, apalagi sholat subuh, apalagi sholat asar. Wah, ini berat sekali. Sholat subuh ini paling berat bagi orang munafik. Ya, orang munafik itu nggak mau sholat subuh ini kecuali dilihat. Isya dan subuh ini paling tidak disukai oleh orang munafik, paling kolet. Padahal bagi orang yang tahu manfaatnya sholat subuh, walaupun sambil merangkak pun dia datangi. Ya. Tapi orang munafik kepentingannya memang dunia, ya beda. Kalau kita kan motivasi kita akhirat, dunia ini hanya sarana saja, ya. Tapi yang utama adalah akhirat. Kenapa sholat Allah sendirikan? Karena sholat di sini punya nilai khusus. Kalau sabar ini umum, tapi kalau sholat ini khusus, ibadah yang khusus. Kenapa? Karena dengan sholat itu adalah satu ibadah yang paling lengkap di antara ibadah-ibadah yang lain. Di dalam sholat ada zikir, di dalam sholat ada tasbih, di dalam sholat ada tahmid, di dalam sholat ada takbir, di dalam sholat ada sedekah, ada ya, sedekah ada. Di dalam sholat ada haji, di dalam sholat ada zakat, di dalam sholat ada dakwah, ada doa. Nah ini makanya sholat ini berat bagi yang tidak khusyuk. Nah, tapi bagi orang yang khusyuk ringan. Apa itu khusyuk? Nanti jawabannya ada di ayat 46 khusyuk itu. Tetapi mari kita lihat sholat. Kenapa sholat ini berat? Karena pertama kita tidak paham makna sholat. Yang kedua, kita tidak tahu tujuan sholat. Yang ketiga, kita tidak tahu manfaat sholat, ya. Sehingga kalau toh kita sholat hanya sekedar mengerjakan sholat, tidak menegakkan. Padahal kalau sekiranya kita tahu bahwa orang yang sholat dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah, maka sholat itu akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi sebenarnya kalau konsep Quran ini dilaksanakan, ini membantu pemerintah mengurangi jumlah polisi. Jadi polisi tugasnya ringan, tinggal ngawasi aja. Ya, jumlah narapidana akan menurun. Kenapa? Karena melalui konsep sholat ini luar biasa. Kan kejahatan di muka bumi ini kan karena itu kan, karena keji dan mungkar kan. Kalau korupsi ini keji apa mungkar? Mungkar. Kalau berjudi keji apa mungkar? Mungkar. Mencuri keji apa mungkar? Mungkar. Terus apa lagi? Minum minuman keras mungkar. Berzina keji. Nah, ini korupsi ini mungkar. Kenapa? Tidak hanya merugikan orang banyak, tapi juga merugikan pelakunya. Tapi kalau zina, keji ini hanya merugikan pelakunya saja. Nah, jadi sholat yang benar itu akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wan munkar. Tapi yang dimaksud sholat ini apa? Sholat fardu? Bukan. Sholat sunat, ya kan? Kan minta tolong. Karena sholat fardu itu sudah otomatis, ya, sudah otomatis. Suatu ketika Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, nanti Bapak Ibu boleh meng-cross check riwayat ini. Ketika Rasulullah itu mengalami sesuatu yang pelik, sulit, susah, baik itu urusan dunia terlebih dengan urusan-urusan yang lain,
maka Rasulullah mengatasinya dengan sholat. Jadi ketika ada persoalan, Rasulullah ambil wudhu sholat. Kemudian sampai ke Indonesia, sholat itu namanya sholat hajat, karena kita punya keperluan nih. Jadi sholat makanya namanya sholat hajat. Nah, itu. Kalau dalam hal sabar itu Rasulullah pernah mengatakan begini, seorang ibu atau seorang suami yang ditinggal mati anaknya kemudian dia sabar. Sabar itu gini Pak, kita menerima pada pukulan pertama itu sabar. Misalnya anak kita mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita sabar. Bukan sabarnya karena setelah dinasihati, itu bukan. Memang berat, memang. Nah, ketika ada musibah itu, kemudian sabar, dikembalikan kepada Allah dengan penuh kesadaran, maka kata Nabi tadi dalam riwayat tadi, Allah menyatakan Allah malu menimbang amal orang itu. Saking malunya nggak ditimbang. Iya, masya Allah. Memang saya mengalami sabar ini mudah untuk diucapkan, berat untuk dilakukan. Memang sih nanti akan sabar, tapi nanti. Tapi kalau langsung sabar itu memang berat. Anak mecah gelas, tek, langsung gelasnya pecah, habis waktu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, jadi sholat dan sabar kita jadikan sebagai sarana untuk minta tolong pada Allah. Bapak Ibu mau minta tolong pada Allah tidak dibatasi. Minta apa saja, minta keselamatan negara kita, minta keselamatan keluarga kita, minta sukses, minta harta, minta jabatan, minta apa saja silahkan, selama permintaan kita itu tidak dilarang. Kecuali misalnya, ya Allah berikan kekuatan dalam saya berzina, oh itu nggak boleh, ya kan? Minta yang dianjurkan. Nah, oleh karena itu dengan kajian ini mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya, dan kemudian kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ulun mohon maaf, dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridai kita semua. Ulun mohon maaf, pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup pertemuan dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.